Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ganja Purbasora di mana Anda. Ya, senang sekali kesempatan kali ini kita bisa kembali jumpa di acara Talkshow Kesehatan edisi Rabu 8 Oktober 2025 bersama saya Pri sampai tuntas nanti jam 11. Dan selama 1 jam ini Talkshow Kesehatan kali ini bekerja sama dengan RSUD Pak Hajat Mustofa dengan di Subkominfo dalam hal ini Radio Purbasora 105,7 Pas FM. Dan pada kesempatan kali ini bertepatan dengan atau dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia ya. Hari Penglihatan Sedunia. Untuk itu telah hadir narasumber kami dokter spesialis mata, yakni Bapak Dr. Teguh Budiman, spesialis mata, dan kali ini akan memberikan edukasi kepada kita semua tentang bagaimana mencegah penyakit mata ya. Untuk itu langsung saja saya jumpai narasumber kami Dr. Teguh Budiman, spesialis mata. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Mas Pri, ya. Jumpa lagi. Alhamdulillah ya, senang sekali kita bisa kembali jumpa di acara Talkshow Kesehatan, dan kali ini tentang atau dikaitkan dengan Hari Penglihatan Sedunia. Iya, Dok. Baik, langsung saja bisa menjelaskan mengenai Hari Penglihatan Sedunia ini, Dok. Ya, terima kasih Mas Pri atas pertanyaannya. Iya. Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day itu adalah hari di mana kita memperingati tentang kesehatan penglihatan kita. Biasanya jatuh ini diperingati tiap Kamis kedua bulan Oktober. Jadi Oktober, tidak berupa tanggal, tapi berupa hari, yaitu Kamis kedua bulan Oktober. Jadi diperingati setiap hari Kamis kedua bulan Oktober. Ya. Biasanya ini seluruh dunia kita memperingati ini. Biasanya ada berbagai kampanye macam-macam lah biasanya di setiap dunia. Mungkin itu Mas Pri. Ya. Karena sangat pentingnya penglihatan gitu ya, Dok, sehingga kita mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sangat perlu untuk menjaga kesehatan mata, begitu ya, Dok? Iya, betul, karena mata itu adalah jendela dunia. Karena kita tidak memiliki mata atau tanpa ada penglihatan, ya kita tidak memiliki akses untuk melihat dunia. Iya. Ini tuh Mas Pri. Secantik apapun istri kita, betul, kita bisa melihat ya. Hanya bisa diraba, bisa dilihat. Kurang puas ya. Iya, sehingga betul. Kita patut bersyukur yang kita memiliki betul, indera yang sempurna. Baik, Dok. Ini apa saja nih penyakit mata yang paling umum terjadi di masyarakat kita nih, dan bagaimana cara pencegahannya, Dok? Untuk penyakit mata yang paling banyak atau paling umum di Indonesia ataupun saya pikir juga di dunia hampir sama. Yang pertama adalah katarak, Mas. Katarak itu masih tetap nomor 1 untuk penyakit-penyakit mata. Yang kedua adalah penyakit glaukoma. Glaukoma itu masih yang menjadi momok bagi kita semua, karena penyakit glaukoma ini adalah silent killer. Jadi maksudnya silent killer tuh dia tidak menimbulkan gejala yang spesifik, tapi kalau sudah lanjut biasanya penglihatan kita akan langsung turun. Glaukoma yaitu yang ketiga adalah kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu ya seperti kita nih pakai kacamata. Nah itu jadi bayangan kita atau bayangan benda itu tidak jatuh tepat di retina, sehingga kita memerlukan alat bantu, itu kacamata, untuk melihat dengan jelas. Yang keempat adalah ini berhubungan dengan penyakit sistemik, yaitu penyakit DM, yaitu retinopati diabetes. Jadi biasanya penyakit diabetes yang sudah lanjut ada komplikasi juga ke retinanya, ke penglihatan, sehingga itu menyebabkan gangguan penglihatan juga. Itu 4 besar. Setelah itu mungkin ada infeksi dan yang lain-lainnya. Mungkin itu Mas Pri. Iya. Kalau katarak seperti apa, Dok? Mungkin bisa. Nah, untuk katarak adalah ini penyakit yang paling banyak sih di saya juga di Rumah Sakit KHZ. Yang paling banyak adalah pasien-pasien dengan penyakit katarak. Katarak adalah suatu kelainan di mana lensa mata kita menjadi keruh biasanya karena usia. Yang paling banyak karena usia. Jadi hampir semua orang itu
pasti menderita katarak dengan jenis yang atau derajat yang berbeda-beda. Kalau derajat ringan sih dengan bantuan kacamata pun kita masih bisa melihat dengan jelas. Tapi ada beberapa orang yang derajatnya mungkin agak berat sampai harus dilakukan tindakan operasi untuk penanggulangannya. Kalau katarak ini, katarak itu tidak bisa dicegah karena itu berhubungan dengan degeneratif atau pengaruh usia. Akan tetapi katarak bisa disembuhkan atau bisa ditanggulangi yaitu dengan operasi. Kalau misalnya tahap awal, masih awal bisa dengan menggunakan kacamata dulu dibantu. Kalau kemudian bertambah berat, ya akhirnya mungkin harus kita lakukan operasi untuk si lensa matanya yang asli itu kita ganti dengan lensa mata buatan. Oh gitu ya. Jadi mungkin kayak kacamata, cuma di dalam mata disimpannya. Kalau kacamata kan di depan mata nih kelihatan. Kalau operasi katarak kita ganti lensanya, lensanya ditanam di dalam mata kita sehingga kita bisa melihat lagi dengan jelas. Kemudian untuk tindakan operasinya juga bisa dilakukan di rumah sakit KZ dan itu ditanggung BPJS juga. Dan kalaupun misalnya tidak memiliki BPJS dan kebetulan mungkin tidak mampu, biasanya kita dinas kesehatan dengan bekerja sama dengan kita dengan Perdami mengadakan biasanya bakti sosial untuk operasi katarak massal gratis. Maaf dok, ini iya, yang namanya mata kena debu kecil aja sakit. Ya betul Mas. Ini dioperasi bagaimana ini dok? Nggak masalah Mas. Kita kan ada obat biusnya. Obat biusnya hanya ditetes, ditetes kemudian dibantu dengan disuntik sedikit. Itu sih sudah tidak terasa, udah nggak masalah. Yang namanya operasi pasti kan itu tindakan invasif. Ya pasti akan kalau tidak dibius pasti sakit. Kita bius dulu. Di biusnya jadi. Tapi biusnya lokal bukan bius umum. Iya, hanya seputar mata saja. Seputar matanya saja. Iya betul. Iya. Kemudian dok, ini mengapa pentingnya bagi kita nih untuk memeriksakan mata secara rutin dok, meskipun belum merasa gejalanya misalnya, itu untuk antisipasi atau seperti apa itu dok? Mungkin tadi seperti saya sebutkan tadi bahwa mata adalah jendela dunia kita, karena ini organ yang sangat penting, maka kita harus menjaga kesehatan mata kita. Salah satunya itu dengan memeriksakan kesehatan mata kita secara rutin. Yang pertama adalah mungkin biasanya pada bayi dulu ya Pak. Untuk bayi-bayi yang baru melahirkan sebaiknya ibunya tuh aware gitu apa bayinya itu sehat nggak penglihatannya. Biasanya sih dengan lihat kita kontak ke ibu, atau misalnya kalau kontaknya tidak bagus atau tidak akut, kenapa anak ini merasa kok nggak ada kontak sama ibunya, harus cepat-cepat diperiksakan. Kalau misalnya tidak ada keluhan seperti itu, ya biasa seperti perkembangan seperti biasanya pada awal masuk sekolah itu harus diperiksa. Sebaiknya diperiksa. Kenapa? Karena di sekolah kita kan lihat papan tulis tuh, harus fokus, harus fokus. Biasanya banyak juga anak-anak yang menderita tadi kelainan refraksi, memerlukan kacamata. Yang biasanya nyureng. Nah itu harus cepat diperhatikan. Orang tua harus peka ya dok. Ya betul. Kalau misalnya tidak ada kelainan juga, biasanya nanti tahap remaja juga kita harus memeriksakan juga. Seperti itu tadi bahwa ada kelainan-kelainan kacamata mungkin tidak hanya dari awal, misalnya dari pas masuk usia sekolah remaja itu juga biasanya biasanya banyak juga kelainan yang memerlukan kacamata atau kelainan-kelainan lainnya. Kemudian pada usia 40. Usia 40 itu harus kita cek juga karena biasanya usia mulai 40 kan baca kita mulai agak susah ya Mas untuk yang kecil-kecil. Nah, itu biasanya patokannya seperti itu. Dan mungkin di usia di atas 50 misalnya itu harus rutin karena apa? Karena banyak juga penyakit-penyakit lain, misalnya tadi saya sebutkan diabetes, hipertensi, itu bisa mempengaruhi kesehatan matanya. Jadi dengan kita memeriksakan secara rutin, ya mungkin penyakit-penyakit itu bisa ketahuan juga. Atau tadi saya silent killer itu, jadi glaukoma itu biasanya tidak ada keluhan sama sekali, hanya dia kelihatannya pada saat pemeriksaan. Misalnya diperiksa ternyata tekanan bola matanya tinggi dan ada penyempitan lapang pandang. Biasanya itu tidak disadari oleh si penderita dan berobat ke kita sudah dalam fase lanjut. Biasanya itu sudah agak sulit untuk dipertahankan penglihatannya. Paling hanya bisa
kontrol secara rutin untuk tidak secara peningkatan tekanan intraokularnya tidak meningkat secara drastis. Jadi mungkin itu Mas Pri untuk mengapa kita penting untuk pemeriksaan kesehatan mata kita secara rutin. Iya. Oke Dok, kita rehat sejenak ya. Dan kita juga mempersilahkan kepada Kanca Purbasora yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp yaitu di 0853 244 0-nya 3x70 terkait dengan pencegahan penyakit mata, mumpung saat ini Purbasora kedatangan dokter spesialis mata ya, yaitu Dr. Teguh Budiman SPM spesialis mata, dan juga didampingi oleh Ibu Zakia sama Risman ya untuk mendokumentasikan acara ini. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung melalui WA di 0853 244 0-nya 3x70 selepas lagu yang berikut ini. Kita kembali lagi di acara Talkshow Kesehatan. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-8 di bulan Oktober tahun 2025. Dan pada kesempatan kali ini Talkshow Kesehatan bersama narasumber kami, Dr. Teguh Budiman spesialis mata. Ini dokter spesialis mata yang berada di RSUD KHZ Mustopa. Dan kebetulan sekali pada kali ini dikaitkan dengan Hari Penglihatan Sedunia ya, Hari Penglihatan Sedunia seperti tadi disampaikan oleh Dr. Teguh bahwa mata ini adalah sebagai jendela dunia ya. Nah, untuk itu perawatan dan juga gejala-gejala harus kita ketahui, dan pada kesempatan kali ini Anda juga bisa bergabung dan ikut interaktif di acara ini, terutama bagi Anda yang bisa menangkap siaran kami tidak hanya di Kabupaten Tasikmalaya saja. Alhamdulillah juga ini ada informasi dari Kuningan ya, karena Dok kita ini menggunakan streaming, jadi bisa didengar di mana saja ya. Seperti halnya Mamah Lulu dan Teh Lulu di Kuningan juga sedang menyimak acara ini, sangat bermanfaat sekali karena ya dapat memberikan wawasan kita tentang kesehatan terutama mata gitu ya Dok ya. Baik Dok, sambil menunggu pertanyaan dari Kanca Purbasora melalui WhatsApp, baru satu yang sudah masuk. Ini pertanyaan yang tentu saja mewakili semua pendengar saat ini. Apa yang menyebabkan hingga mata itu buta gitu Dok? Karena ada kan yang buta itu bukan bawaan tapi karena penyakit mata sehingga bisa menimbulkan kebutaan. Ini seperti apa Dok? Penyebab kebutaan untuk mata sih sebenarnya banyak Pak Spri ya. Ada degeneratif itu biasanya mungkin karena usia. Tadi mungkin katarak yang tidak ditangani terus menerus. Memang katarak sih bukan penyakit yang harus segera ditangani. Itu berjalannya biasanya kronis lambat-lambat, tapi tetap itu pasti mengganggu penglihatan kita, dan kalau dibiarkan ya itu kita bisa sampai tidak bisa melihat sama sekali. Dan kalaupun tidak ditangani, biasanya kalau terlambat ditangani akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Itu katarak misalnya. Kemudian glukoma tadi bisa menyebabkan kebutaan juga. Ya, ini bukan sama tadi. Kalau untuk glukoma penyebabnya sih belum terlalu jelas ya Mas Pri. Kenapa orang sampai jadi glukoma? Ada yang bilang karena keturunan, ada yang bilang karena faktor ras, ada yang bilang karena penyakit sistemik lain-lain, tapi masih belum jelas. Jadi, itu glukoma juga kalau dibiarkan tidak ditangani akan menimbulkan kebutaan pada akhirnya. Kemudian infeksi, banyak juga infeksi yang menyebabkan kebutaan. Biasanya infeksi pada kornea, pada yang hitam bola matanya. Biasanya kita ada, karena di kita nih jarang memperhatikan tentang kesehatan mata kita. Biasanya dia kena infeksi atau kelilipan, misalnya kelilipan dibiarin, itu menimbulkan trauma meskipun kecil di korneanya. Biasanya kalau dibiarkan akan menimbulkan ulkus. Ulkus itu semacam borok pada kornea. Nah, meskipun kalau misalnya kita obati dan sembuh, biasanya kalau ulkus atau borok pada kornea itu menimbulkan bekas atau sikatrik. Jadi yang seperti ada putih-putih di matanya.
Nah itu akan menimbulkan kebutaan juga karena akan menghalangi penglihatan kita karena si korneanya tidak jernih lagi, sudah ada bekas penyakit yang nempel di situ. Jadi sama seperti di kulit, kalau kita ada luka, ada borok, kadang-kadang meninggalkan bekas. Nah di kornea juga sama, meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang sama sekali. Jadi itu yang perlu kitanya harus menjaga kesehatan mata. Mungkin itu Mas Pri. Kalau misalnya kena katarak, itu apakah langsung dua-duanya atau satu persatu itu Dok, gimana itu? Biasanya kalau penyebabnya karena faktor usia, biasanya dua-duanya. Ya. Cuma biasanya nggak sama berbarengan sih. Biasanya ada yang kanan dulu, yang kiri ada cuman derajatnya masih ringan. Biasanya kita operasi yang kanan dulu. Atau juga kalau penyebabnya yang lain biasanya sebelah, misalnya karena trauma, karena benturan, yang kebenturnya yang mata kiri, ya mungkin mata kiri aja yang jadi kataraknya. Tapi kalau penyebabnya kelainan sistemik dan degeneratif, biasanya sih dua-duanya, meskipun derajatnya tidak harus selalu sama gitu. Maksudnya ke tingkat keparahan kekeruhan lensanya biasanya tidak sama. Oh iya Dok, ini mungkin pertanyaan mewakili semuanya yang sedang mendengarkan acara ini. Apakah kalau mata minus itu bisa disembuhkan Dok? Oh, mata minus, berarti mata minus kelainannya refraksi Mas Pri ya. Jadi penyebabnya itu karena kelengkungan kornea, bisa karena kelengkungan korneanya, atau bisa dari lensanya, sehingga bayangan benda itu tidak jatuh tepat di retina. Nah, untuk menanggulanginya, kalau mata minus, berarti si bayangan itu jatuhnya di depan retina, makanya kita kasih lensa minus, sehingga bayangannya tepat jatuh di retina, kita bisa melihat dengan jelas. Atau mata plus misalnya, kalau mata plus berarti si bayangannya jatuh di belakang retina, makanya kita kasih lensa plus. Ada juga yang cylinders atau astigmat, biasanya bayangannya itu antara yang vertikal sama yang horizontal itu berbeda, jadi mungkin agak miring-miring kelihatannya kalau mata silinder. Jadi baik itu minus, silinder atau plus, kita atasi dengan kacamata. Tapi biasanya sih tetap akan ada gitu. Jadi kacamata itu bukan obat, tapi alat bantu untuk melihatnya lebih jelas. Karena itu biasanya kelainan struktural atau kelainan anatomis sehingga menyebabkan bayangan benda yang jatuh itu tidak tepat di retina, sehingga kelihatannya buram gitu. Itu Mas Pri. Oh iya. Baik Dok, ini kita buka dulu ini ada pertanyaannya yang sudah masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdullah dari Singaparna, izin bertanya. 1. Apa penyebab mata minus dan mata plus? 2. Biasanya pada usia berapa tahun orang kena mata min dan atau mata plus? Nah, itu Dok pertanyaannya dari Pak Abdullah ya. Terima kasih Pak Abdullah pertanyaannya. Mata minus atau mata plus tadi saya sebutkan bahwa itu adalah kelainan refraksi. Itu bisa terjadi dari usia dini pun sudah ada yang terjadi. Biasanya yang paling banyak tuh mata minus. Mata minus itu biasanya dari awal sebelum masuk sekolah juga biasanya ada yang terjadi. Biasanya pada anak. Makanya itu pentingnya kita memeriksakan mata anak pada saat usia sekolah, Mas. Jadi takutnya kan ada kelainan minus itu yang tidak terdeteksi atau anaknya tidak merasa nih. Tidak merasa ya. Menurut dia bahwa dunia itu seperti ini jelasnya, tapi menurut yang lain itu lebih jelas. Menurut dia mah buram tuh biasa. Jadi tidak mengeluh si anaknya. Jadi mata minus itu bisa timbul dari usia dini, bisa pada saat remaja atau misalnya pada usia saat dewasa pun bisa terjadi. Kalau mata plus agak lebih jarang daripada mata minus, sama biasanya bisa terjadi dari usia kapanpun. Kemudian mata tadi silindris sama sih, bisa dari kapanpun. Biasanya menyertai mata minus kalau mata silindris itu. Dan penanganannya tadi seperti kacamata. Pakai kacamata. Kalau tadi untuk misalnya usia berapa sih mata plus itu? Biasanya itu yang dimaksud adalah mata bukan plus untuk melihat, tapi untuk membaca atau untuk melihat dari jarak dekat. Biasanya mulai usia 40
yang kita harus mendapatkan bantuan untuk melihat dekat. Biasanya untuk membaca koran yang kecil-kecil atau membaca teks WA yang ukurannya standar. Biasanya kita udah nggak bisa, kesulitan. Akhirnya kalau kita males pakai kacamata, tulisannya digedein kan. Ya biasanya mulai usia 40 itu adalah karena faktor usia, jadi si matanya, akomodasi matanya sudah mulai terganggu. Itu harus dibantu dengan kacamata untuk melihat dekatnya, untuk melihat tulisan-tulisan kecil. Tapi kalau untuk melihat jauh nggak masalah, tetap masih jelas. Hanya untuk melihat dekat karena akomodasinya terganggu, jadi ya harus dibantu dengan kacamata. Jadi seiring usia biasanya bertambah. Usia 40 biasanya sih plus 1. Tambah 10 tahun biasanya plus 2. Tambah 10 tahun lagi 60 plus 3. Nah, itu maksimal di plus 3 sih Mas. Jadi maksimal 3 aja. Maksimal 3 karena kita membaca paling jauh kan jaraknya 30 cm. Jadi fokus kita di 30 cm itu plus 3. Oke Dok, misalnya menderita minus, kemudian faktor usia bertambah plus, itu yang minusnya nggak sembuh atau tetap itu? Kalau minus itu untuk melihat jauh. Kalau melihat jauh itu tetap aja segitu Mas Bri. Tapi untuk plus, jadi plus itu ada 2, ada plus untuk melihat jauh, atau ada plus untuk melihat dekat. Nah untuk melihat dekat semua orang pasti akan mengalami itu di usia mulai 40. Jadi harus untuk melihat dekatnya harus mendapat kacamata lensa tambahan tuh yang ada di bawahnya ada tambahan itu seperti itu. Nah itu mulai usia 40. Kalau minusnya tetap ada untuk melihat jauhnya. Jadi plus untuk melihat dekat biasanya mulai 40 tahun dan tidak akan mengurangi yang jauhnya karena untuk melihat jauh itu biasanya mata kita itu dalam keadaan istirahat. Kita melihat jauh, jelasnya segitu. Tapi kalau untuk melihat dekat, mata kita harus berakomodasi. Nah, sesuai berjalannya usia, biasanya kekuatan akomodasinya itu akan berkurang, sehingga untuk melihat dekat kita harus dibantu dengan. Dan itu semua orang, mau yang plus, mau yang normal, mau yang minus, pada mulai usia 40 tahun harus memakai kacamata tambahan untuk membaca. Betul. Begitu Pak Abdullah di Singaparna, terima kasih pertanyaan Anda. Baik, yang lainnya bisa sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0853 244 0-nya 3 kali 70. Oke Dok, mitos atau fakta yang sering mengatakan nanti lama-lama juga sembuh sendiri minusnya itu, berarti itu mitos ya Dok ya? Sebenarnya mitos itu. Minus mah biasanya tetap seperti itu. Tetap ya. Mungkin ada beberapa yang jadi sembuh karena mungkin si matanya itu mengalami katarak. Jadi biasanya kan katarak timbulnya pada usia-usia mulai 50 tahun ke atas lah ya. Itu kita mulai ada katarak. Misalnya saya asalnya minus misalnya matanya. Harus sehari-hari pakai kacamata. Pada saat mulai usia 40 atau 45 atau mulai 50, mata saya mungkin ada katarak. Nah, katarak pada fase awal biasanya matanya akan menjadi lebih cembung. Si lensa matanya akan jadi lebih cembung. Dan itu akan mengurangi minusnya. Bukan mengurangi sih, minusnya tetap ada, tapi terkompensasi sama si katarak itu yang mulai cembung. Jadi minusnya berkurang. Mungkin pada suatu saat akan hilang tuh minusnya, tapi ada katarak. Nah, jadi yang mana? Jadi mungkin minusnya mah tetap ada, cuman si bayangan lensanya itu, bayangan bendanya itu jatuh jadi tepat jatuh di retina karena ada bantuan dari lensa yang mengalami katarak yang mengalami cembung. Jadi berfungsi seperti kacamata minus, seperti itu. Jadi ada perubahan pada kecembungan atau ketebalan lensa matanya akibat penyakit katarak sehingga mempengaruhi penyakit minusnya itu. Jadi jadi enakan berkurang nih minus saya. Tapi mungkin itu bukan berkurang minusnya, tapi ada bantuan dari kataraknya itu. Jadi sebenarnya bukan sembuh, tapi pada katarak-katarak awal akan mengalami seperti itu. Oh ya, mungkin itu ya yang dimaksudkan itu. Oke. Kemudian Dok, kalau misalnya kita ini ya, apalagi musim Android ya, segalanya kita dapatkan dari HP, dan tahu sendiri mungkin ya kalau lama-lama kita melihat HP itu kan suka ini mata ya. Iya betul. Ini seperti apa misalnya? Apakah berpengaruh juga dengan adanya
seringnya melihat HP terhadap kesehatan mata ini? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya emang sekarang eranya era gadget ya, di mana orang pakai gadget, pakai komputer, pakai laptop, atau kita nonton. Sekarang udah jarang orang nonton TV, kayaknya nontonnya di laptop, di HP, streaming betul. YouTube. Nah jadi seperti itu, makanya mata kita akan dipaksa untuk melihat dekat terus. Ya, seperti tadi saya katakan, untuk melihat dekat kita butuh akomodasi tuh matanya. Jadi supaya bayangannya tepat di retina tuh mata kita butuh akomodasi, dan itu biasanya dibantu oleh otot-otot di sekitar bola mata. Kalau kita melakukan aktivitas itu terlalu lama, biasanya mata kita akan lelah. Nah mungkin pada awal-awal mata kita akan lelah, terus, dan dikatakan bahwa dengan penggunaan gadget atau near vision working terus, misalnya kita bekerjanya dalam penglihatan dekat terus, itu akan meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya mata miop atau minus. Nah seperti itu. Jadi itu harus dijaga juga, jangan sampai kita, ya kalau anak-anak, jadi sekarang emang pada anak-anak sudah kata ibunya supaya anteng, kasih aja HP ya, kasih HP. Nah itu kan lihatnya near work terus. Nah makanya tambah sekarang angka kejadian minus bertambah tuh gara-gara itu. Karena emang karena dibiasakan untuk melihat dekat terus, itu akan memicu untuk timbulnya minus. Nah bagaimana sih supaya tidak terjadi itu? Nah biasanya kita ada namanya rumus 20 Mas Pi, atau rule of 20. Jadi kalau kita melihat dekat, kita batasi nih waktunya. Waktunya itu paling lama 20 menit. Setelah 20 menit, kita istirahat dulu. Istirahatnya selama 20 detik. 20 detik dengan melihat jauh, sejauh 20 feet. Nah itu jadi 20. Jadi itu namanya rule of 20 atau rumus 20. Misalnya kita kerja nih depan komputer, wah udah 20 menit nih, kita lihat dekat terus, ya udah kita diam dulu, melihat jauh, lihat keluar jendela yang hijau-hijau selama 20 detik atau setengah menit lah. Udah itu karena kita masih banyak kerjaan nih, kita lanjutin lagi. Jadi jangan terus menerus sampai berjam-jam kita tanpa ada istirahat. Nah itu yang akan mengakibatkan mungkin awal-awalnya karena kita kelelahan akan pusing, pegal di daerah sekitar mata. Tapi kalau itu terus-terusan, itu akan bisa memicu minus juga. Berarti itu kegiatan sehari-hari kita yang tanpa kita sadari. Ya betul. Jadi terutama anak kecil. Karena pekerjaan atau karena kebiasaan sehari-hari. Nah sekaligus ini dok, bagaimana pencegahan sejak dini ya, agar mata kita selalu sehat, terutama untuk anak-anak kita ini dok? Ya itu tadi, pertama sebenarnya sih yang paling bagus kita balik ke zaman dulu deh. Kita anak-anak tuh harus sering main di luar Mas Pi. Jadi jangan indoor terus kita kasih gadget atau komputer, laptop, ya udah mainnya di situ aja terus. Anteng terus. Ya emang sih anteng. Cuman ya itu akan mengakibatkan seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah aktivitas outdoor nih. Karena dengan aktivitas outdoor, mata kita akan melihatnya jauh terus tuh. Betul. Mata kita banyak istirahat di situ karena melihatnya jauh. Mungkin dengan outdoor aktivitas fisik kita juga terlatih. Jadi kesehatan yang lainnya juga terjamin. Kalau kita main gadget terus di rumah dan duduk terus atau sambil tiduran dengan biasanya penerangan yang kurang bagus, itu akan menimbulkan penyakit tadi mata itu, dan terutama adalah minus. Oke dok, kembali ke yang minus tadi, misalnya menggunakan kontak lens ya, itu tingkat keamanan seperti apa dok? Nah untuk kontak lens memang pada saat ini pilihan utama untuk menangani penyakit minus adalah dengan penggunaan kacamata. Karena itu pertama murah, kedua aman, ketiga mudah. Ya, untuk kontak lens itu salah satunya bisa dipakai untuk mereka-mereka yang malas nih, bukan malas sih sebenarnya, harus menggunakan harus tanpa kacamata misalnya pada artis-artis misalnya yang tampil di panggung, atau pada saat misalnya kita mau wisuda nih, atau mau nikahan malu pakai kacamata, pakai dulu kontak lens. Jadi itu sebenarnya asal kita perhatikan kebersihan dan cara pemakaiannya, dan syarat-syaratnya itu aman. Cuman ya itu pertama kebersihannya harus dijaga. Jadi sebelum kita memakai kontak lens itu, tangan kita harus cuci benar-benar bersih. Kemudian
beberapa kontak lens tidak bisa dipakai terus-terusan. Jadi hanya maksimal 12 jam. Jadi pagi dipakai, sebelum tidur harus dibuka. Ya. Tapi juga ada yang jenis-jenis yang extended wear, misalnya bisa sampai sebulan dipakai nggak masalah. Jenis kontak lensnya berbeda. Cuman ya itu yang pertama tadi, kebersihannya yang harus dijaga. Jadi pada anak kecil sih tidak disarankan untuk menggunakan kontak lens karena itu anak kecil kan belum bisa menjaga kebersihannya. Jadi itu untuk pemakaiannya pun agak harus ada latihan. Jadi aman sih aman, cuman syarat-syaratnya harus diperhatikan. Itu Mas. Iya. Oke Dok, berarti kita harus memperhatikan kesehatan terutama bagi orang tua pada anak-anaknya untuk pencegahan sejak dini. Termasuk juga nutrisi untuk anak-anak kita sehingga matanya biar sehat. Itu seperti apa dokter bisa menyampaikan? Kalau untuk nutrisi secara spesifik nggak ada sih Bang Fri ya. Tapi ada beberapa kandungan-kandungan yang itu baik untuk kesehatan mata. Untuk kesehatan mata, untuk tapi kesehatan mata, ya? Tidak untuk, kan banyak nih pertanyaan, Dok, saya pakai kacamata, minum jus wortel terus sembuh nggak? Bisa hilang nggak? Harus pakai kacamata? Itu nggak, tidak akan menghilangkan minus, tidak akan menghilangkan yang lainnya teman. Misalnya dengan jus, karena jus wortel misalnya itu kan banyak mengandung beta karoten, itu beta karoten bagus untuk kesehatan korneanya. Jadi untuk mengurangi mata kering misalnya bisa pakai jus wortel. Kemudian beta karoten, bukan beta karoten, omega 3 pada ikan. Nah itu bagus juga untuk kesehatan mata. Atau juga makanan-makanan yang banyak mengandung antioksidan. Antioksidan ini banyak buah-buahan misalnya beri-berian. Beri-berian bagus antioksidannya, atau jeruk, kemudian kiwi, kemudian pokoknya bermacam-macam jeruk buah-buahan biasanya mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Misalnya kacang kedelai juga bagus itu. Jadi itu untuk mencegah tadi ada salah satu penyakit degeneratif, misalnya degeneratif pada retinanya, pada makula, biasanya pada orang tua. Nah untuk mencegah itu, jadi dari usia dini kita harus banyak mengandung makanan-makanan yang mengandung antioksidan, beta karoten, omega 3 dan protein-protein yang lainnya. Jadi makanan 4 sehat 5 sempurna pun sudah bagus untuk kesehatan mata. Itu Mas Pri. Oke. Dok, selama ini pada tempat dokter praktek atau bekerja di sana melayani pasien, mayoritas yang diderita itu semacam penyakit apa, Dok? Tadi kan pasti saya udah sebutkan yang nomor satu adalah katarak. Jadi pasien datang ke tempat praktek atau ke poliklinik di rumah sakit KHZ, biasanya keluhannya, aduh Dok, pandangan saya udah mulai kabur, seperti melihat asap, tidak jelas. Mungkin bisa melihat orang Dok, tapi mukanya nggak kelihatan Dok, jadi nggak tahu siapa namanya. Saya katanya saya dikatakan sombong karena mengamalnya. Bukan sombong, karena emang saya nggak kelihatan jelas. Yang paling nomor satu katarak. Yang kedua tadi glaukoma, itu banyak. Yang ketiga kacamata. Jadi dengan minus atau plus atau silindris, yang lainnya baru ada infeksi-infeksi yang lainnya. Mungkin itu jadi urutan ketiga paling sering itu, Mas Pri. Iya. Oke, ini terima kasih ya Ibu Zakia membawa atau mengajak dokter spesialis mata ke studio Purbasora ini, bisa mengedukasi dan menularkan ilmunya kesehatan mata ini terhadap pendengar kami di kabupaten dan juga sekitarnya yang bisa menangkap siaran kami. Dan sebelum kita tutup Dok, ternyata 1 jam tidak terasa ini. Udah 5 menit lagi sampai jam 11 ya Mas Pri ya. Closing statement dari Dr. Teguh, silakan. Dalam rangka Hari Kesehatan Sedunia ini atau World Sight Day ini, closing statementnya adalah bahwa kita penting untuk melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Jadi jangan hanya pada saat ada keluhan saja Mas Pri. Jadi pada saat kita tidak ada keluhan, jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa waktu-waktu tertentu kita harus memeriksakan kesehatan mata secara rutin. Karena apa? Dengan itu kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya ada kelainan gak sih atau ada penyakit gak sih di mata saya ini. Dengan pemeriksaan kesehatan mata juga kita bisa tahu adanya penyakit lain di tubuh kita. Jadi tidak hanya penyakit mata saja. Dan dengan itu mungkin kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada kelainan mata kita yang pada tahap awal gitu. Jadi kita penanganannya pun akan lebih mudah, hasilnya akan lebih bagus daripada
kita tahu penyakit mata kita sudah stadium lanjut yang sudah kita tidak bisa apa-apakan lagi, paling hanya untuk mempertahankan yang ada saja. Jadi itu mungkin Mas Tri pentingnya kita memeriksakan kesehatan mata kita secara rutin. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter ya. Baik Kanca Purbasora, demikian tadi narasumber kami Dr. Teguh Budiman, spesialis mata, dokter spesialis mata di RSUD K.H. Mustofa dengan temanya pencegahan penyakit mata. Ini dikaitkan dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sekali pada RSUD K.H. Mustofa. Mudah-mudahan kerjasama kita tetap terjalin bersama Radio Purbasora di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya. Saya Pri mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.